perubahan dari cara berpikir kita. Kita menjadikan zikir, menjadikan hal-hal seperti ini, ibadah segala macam sebagai apa? Sebagai penghilang masalah. Nggak bisa, salah kita. Ibadah bertujuan untuk dekat dengan Allah, untuk membuat kita tenang tuh. Kalau jiwa kita udah tenang, udah damai, udah ada Allah di dalamnya, udah hadir Allah di dalamnya, masalah tidak akan lagi menjadi masalah bagimu. Enggak, tidak akan terlihat. Kamu tidak akan takut lagi dengan kehidupan dunia. Kamu akan tenang, damai. Kan Allah udah bilang, hanya orang-orang yang dekat dengan Allah itu orang-orang yang tidak akan lagi punya rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih dalam hidupnya. Enggak, damai dia, tenang dia. Kita kan ingin seperti itu. Oke, kita punya apa? Kita punya utang. Oke, kita fakir. Oke, kita miskin. Oke, kita dipecat. Tapi dengan semua kejadian itu, dirimu apa? Dirimu tetap stabil, tenang dirimu, enggak takut. Enggak berpikir apa nanti yang saya akan makan. Enggak ada, ketenanganmu itu benar-benar hadir. Itu kan maunya kita seperti itu. Itu tanda-tanda orang kalau udah dekat dengan Allah. Maka kalau kita pingin Allah itu hadir, nggak ada cara lain, nggak ada jalan lain selain apa? Jangan masukkan, jangan berikan izin, jangan selain Allah untuk masuk ke dalam hatimu. Jangan tolak mereka jauh-jauh. Jangan. Coba Anda lihat, ini kan sebenarnya sebuah analogi aja. Ingin memberikan gambaran majazi, bermakna majazi, memberikan contoh sama kita gambaran ketika Rasulullah itu Fathul Makkah, berhasil beliau kembali ke kampungnya. Beliau kuasai itu tanah haram. Tanah haram Mekah itu simbol dari apa? Simbol dari hati yang tadinya dikuasai oleh orang-orang Quraisy, musyrik, orang-orang kafir bertempat tinggal di sana. Orang baik diusir, Rasulullah diusir. Yang kuasai siapa? Yang kuasai orang-orang jahat. Lama tuh dikuasai. Gak ada kedamaian di sana, peperangan di sana, perpecahan di sana muncul. Nah, kemudian Rasulullah Fathul Makkah. Artinya apa? Fathul Qalb. Itu maknanya secara batinnya itu apa? Fathul Qalb. Diambil alih itu kalbu. Diambil alih, dibersihkan. Diusir tuh orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari apa? Tanah haram, silakan kalian menjauh. Ini area haram, tidak bisa ada orang kafir bisa masuk ke sana. Kan seperti itu. Makanya kalau orang masuk ke Baitullah, orang masuk ke Makkah itu nggak bisa orang-orang kafir. Orang-orang apa? Orang-orang musyrik nggak bisa. Dihitung najis itu. Najis, kotor. Nggak bisa masuk ke dalam Baitullah. Itu dalam Al-Quran tuh dikatakan oleh Allah. Nah, Fathul Qalb, Fathul Makkah artinya Fathul Qalb. Allah merdekakan, Rasulullah merdekakan tuh kalb, hati. Ketika Rasulullah masuk ke dalam kalb, ketika Rasulullah cahaya Tuhan, nih wakil Allah tuh, Rasulullah wakil Allah, seorang mursyid itu tugas mursyid. Dia masuk ke dalam apa? Ke dalam kalb itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau masuk ke dalam kalb? Beliau hancurkan itu berhala-berhala yang ada di dalamnya. Beliau masuk sampai dikatakan 360 berhala yang ada di dalam apa? Di dalam Baitullah. Ini kan simbol banyaknya tuh, begitu banyak berhala yang ada di dalam Baitullah itu. Bersihkan, dihancurkan, dipecahkan. Itu. Pecahkan tuh, hancurkan, keluarkan sampai bersih, tidak ada apa-apa lagi di dalamnya. Enggak ada apa-apa lagi. Enggak, bersih. Nah, ketika udah bersih baru ibadah itu bisa dilakukan. Baru Rasulullah tuh beribadah. Baru hakikat haji dilakukan sama Rasulullah. Haji baru ditunaikan. Sampai dikatakan Hajjatul Wada'. Itu perpisahan. Haji pertama, perpisahan. Selesai. Tugas Rasulullah selesai. Udah dibersihkan itu. Gak ada lagi kotoran di dalamnya. Tugasku sudah selesai. Sekarang tinggal kalian tuh menjaga hati-hati kalian. Menjaga hati, bersihkan itu. Rasulullah ingin menggambarkan itu tugas utama kita, bersihkan. Jangan engkau haji tapi kau bawa kotoranmu. Engkau bawa sampah-sampah, engkau najis. Jangan, bersihkan, mandi dulu. Kan seperti itu. Rasulullah memberikan contoh sama kita.
belum dibersihkan, tidak mungkin akan apa? Akan datang tuh pertolongan Allah. Ketika nggak ada komitmen, idza jaa nasrullah wal fath. Nah, kalau datang pertolongan Allah itu kalau apa? Kalau memang engkau itu berkomitmen untuk membersihkan hatinya Allah, membersihkan apa rumahnya Allah, membersihkan hati yang menjadi tempat tinggalnya Allah. Kau mulai menuju kepada Allah. Kau lihat, ya Allah, lihat saya udah pingin dekat denganmu ini ya Allah, saya pingin berjumpa, kan seperti itu. Oke, pertolonganku akan datang. Apa? Oke, perlihatkan kesungguhanmu. Bersihkan dulu tuh yang bisa-bisa kamu bersihkan dari yang kecil-kecil dulu. Bersihkan dari yang kecil, buang-buang dulu, jangan dulu yang besar-besar, yang kecil-kecil dulu. Dianjurkan seperti Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim kan kayak gitu, berhala-berhala yang kecil-kecil dulu dihancurkan, yang ada di sekitarnya dihancurkan, baru kemudian berhala yang besar, terakhir baru berhala yang besar. Gak bisa langsung yang besar, gak bisa kamu yang akan kau nafsunya kita itu susah kalau tiba-tiba mau kita hancurkan, gak bisa. Yang kecil-kecil dulu. Lihat, kamu terlalu terikat tuh, terlalu cinta sama apa? Sama mobil. Oh, Masya Allah, berat hatimu kalau apa? Kalau mobil mulai cat itu dulu. Oke. Atau misalnya ada barang-barang kayak HP misalnya, makanan misalnya. Oke, serahkan dulu itu, lepaskan dulu yang kecil-kecil dulu. Berikan dengan mudah, kau berikan sama orang lain. Lepaskan itu, jangan terikat dengan itu semua. Baru mulai menanjak terus sampai kepada jabatanmu, status-status sosialmu, kepada anak-anakmu, kepada istrimu, kepada suamimu. Terus keluarkan satu persatu sampai kamu melihat bahwa di dalam hatimu itu nggak ada lagi. Sekarang yang terakhir apa? Yang terakhir tinggal dirimu, berhala besarmu itu. Nah, berhala besar apa yang harus dilakukan? Sembelih itu. Sembelih. Kamu bunuh sendiri dengan tanganmu sendiri. Nah, kamu bunuh dengan tanganmu sendiri, kamu mencapai makam fana. Ketika kau mencapai makam fana, baru kau akan menyaksikan Allah, kau akan sampai kepada Allah. Itu hakikatnya di situ. Itu tahapan-tahapan kalau orang itu ingin dekat dengan Allah, harus ada tahapannya, di manage itu, diatur apa yang harus kita lakukan dari awal seperti apa harus. Kalau enggak mungkin bisa. Kalau hanya mendengar, tapi kemudian kita tidak manage tuh apa yang harus saya lakukan, dari mana. Kan seperti itu. Terkadang kan kita itu bingung memulai dari mana itu. Proses untuk berjalan menuju kepada Allah di mana, bagaimana, seperti apa. Nah, disitulah tugasnya mursyid, membimbing kita, mengarahkan kita. Makanya Rasulullah itu harus datang. Mungkin kita udah tahu tuh suara batin kita, hati kita kan ada itu, pingin melakukan kebaikan, tapi terkadang kan kita itu bingung memulai dari mana, apa yang harus dilakukan, seperti apa. Nabi itu datang untuk menunjukin, untuk itu, menunjukkan. Nih, hidayah itu kan artinya apa? Membuka jalan, mengambil tangannya kita, mengajak kita berjalan. Ayo sini, mari sama-sama. Seperti itu tugasnya Nabi. Makanya dia imam selalu berada di depan, mengajak, memanggil orang untuk menuju, ikutin saya ya, ikutin langkah-langkah saya. Itu mursyid. Jangan bantah, jangan protes, jangan merasa pintar, jangan sok-sokan, sok tahu, sok pin, jangan kayak gitu. Nah, seperti siapa? Seperti Nabi Musa. Itu. Nah, baru kemudian apa-apa yang harus kita lakukan? Perlahan-lahan, tapi jaga hatimu, komitmenmu untuk dekat dengan Allah. Sekarang bagaimana saya nggak bisa temukan mursyid dalam diri saya? Gampang kalau kamu nggak menemukan mursyid untuk sekarang. Kan milih mursyid itu nggak mudah, sulit itu, sulit. Karena banyak orang-orang yang ngaku mursyid, banyak orang-orang yang ngaku wali, tapi apakah benar-benar mereka itu wali Allah atau tidak? Kan wallahu a'lam. Masalahnya kan banyak orang ini buka kayak buka toko itu, kekeramaatan diperlihatkan, kelebihan keistimewaannya diperlihatkan, supaya mengundang massa itu banyak yang datang, Masya Allah, luar biasa. Tapi wallahu a'lam, kita kan nggak tahu. Nah, makanya nggak mudah itu memilih mursyid. Nah, caranya gimana? Udah jaga hatimu itu,
komitmenmu jaga, keinginanmu untuk benar-benar ingin dekat dengan Allah, Allah akan berikan petunjuk. Dia akan bimbing kamu, dia akan tarik kamu menuju kepada Allah. Ingat, bukan kamu yang cari guru, bukan kamu yang cari kebenaran, bukan kamu yang cari Allah, tetapi Allah kebenaran, mursyid, guru yang akan cari kamu. Oke, tapi dengan syarat, perbaiki hati kamu, munculkan komitmen yang kuat. Insya Allah dia akan datang kepada kamu, akan mengambil hatimu, akan membawamu untuk dekat dengan Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.